Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tema firman Tuhan buat kita hari ini, mengembangkan kebiasaan yang baik. Mengembangkan kebiasaan yang baik. Tindakan yang diulang-ulang dalam waktu tertentu yang terus menerus kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dijaga akan membentuk nilai-nilai inti yang menjadi karakter atau kepribadian kita. Kebiasaan membentuk karakter, dan karaktermu menentukan masa depanmu, menentukan arah hidupmu. Untuk membentuk karakter yang baik, kita harus mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang baik, yang membangun. Dan kita lakukan dengan disiplin, kita lakukan dengan teratur. Kebiasaan buruk pun dapat diubah. Kebiasaan buruk pun dapat diubah melalui kita sadar, melalui pertobatan, melalui tekad, aku harus bertumbuh di dalam Tuhan. Aku harus bertumbuh dalam kebaikan. Aku harus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus. Kebiasaan baik membutuhkan pengulangan. Sekali lagi, kebiasaan baik membutuhkan pengulangan dan kesabaran. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah untuk melakukan perbuatan baik. Mari kita baca firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 14 sampai 17 dan ayat 20. Efesus 5, saya masih pakai terjemahan yang lama ya. Jemaat mungkin masih semua udah pakai terjemahan baru. Jadi kalau beda itu enggak masalah, artinya sama. Efesus 5 ayat 14 sampai 17 dan ayat 20 saya akan bacakan untuk kita. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Dari firman Tuhan yang kita baca barusan, yang pertama kita harus bangun dari tidur rohani kita. Yang di Efesus 5:14 dikatakan lagi, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus datang ke dunia ini untuk membangunkan orang-orang yang berdosa dari tidur mereka yang berkepanjangan, dan membangkitkan mereka dari kematian dosa, supaya Kristus bercahaya atas kita. Amin. Kita harus bangun dari tidur kita. Allah meminta setiap kita bangun dari tidur kita. Artinya agar setiap kita yang umat tebusannya ini berhenti untuk berbuat dosa dan bertobat, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup taat kepada Allah.
Kita benar-benar bertobat, menjaga hidup kudus di hadapan Allah. Itu yang dikatakan bangun, jangan tertidur. Dan ketika itu kita lakukan, firman Tuhan katakan, Kristus akan memberikan cahaya kepadamu. Atau Kristus akan bercahaya dalam hidupmu. Atau sinar Kristus itu akan terlihat dalam hidupmu. Untuk mengembangkan kebiasaan baik, mari kita semua yang hadir pagi hari ini, mari kita bangun dari setiap kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Mari kita lihat diri kita, apa kelemahan kita. Kita bangun dari setiap kemalasan kita. Kalau selama ini hidup kita asal-asalan, tidak disiplin. Bangun seenak kita mau bangun. Bergerak dari tempat tidur kalau kita mau. Mari kita bangun kebiasaan baik. Kita bangun dari sikap masa bodoh kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ada dosa-dosa yang masih lekat dalam diri kita. Tetapi itu kita biarkan. Mari kita bangun. Tanggalkan dosa itu. Kita bangkit menanggalkan hidup lama kita. Kita tidak bisa hidup dalam Kristus tetap mengenakan jubah yang lama, tetap mengenakan baju yang lama, dan kita pakai baju yang baru. Tidak. Firman Tuhan katakan, kalau kita hidup dalam terang Kristus, kita harus menanggalkan jubah yang lama. Kita buang ini jubah yang lama, biar itu tertinggal di 2024. Sekarang yang kita bawa adalah kita mengenakan jubah yang baru di dalam Kristus. Amin. Itu namanya bangun. Bangkit. Kita bangkit dari setiap kemalasan kita. Kita bangun dari setiap masa bodoh kita. Karena apa? Yang dirugikan bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kalau kita masa bodoh dengan hidup kita, kalau kita hidup asal-asalan dengan hidup kita, yang rugi bukan tetanggamu, yang rugi adalah dirimu sendiri. Tetapi ketika kita bangun, bangkit dari setiap kelemahan kita, yang diuntungkan pertama adalah diri kita sendiri dan orang-orang paling dekat dengan kita. Tinggalkan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk apa yang selama ini ada dalam dirimu? Menunda-nunda waktu, kurang bertanggung jawab akan setiap tugas dan tanggung jawabmu, malas bangun pagi, malas bawa anak ke gereja, menganggap bawa anak itu ke gereja bukan suatu kewajiban yang sangat penting bagi dirimu, malas berdoa, malas beribadah kalau punya waktu, atau terlalu sibuk dengan kesenangan kita, terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Buang itu semua. Tanggalkan kebiasaan buruk itu semua. Belajar untuk membangun kebiasaan yang baik. Tinggalkan kebiasaan buruk yang selalu menjadi akar perselisihanmu dengan pasanganmu. Tinggalkan kebiasaan buruk yang selalu menjadi akar perselisihanmu dengan anakmu, dengan orang tuamu, dengan sanak saudaramu. Anak-anak sekarang hampir tidak ada yang peduli dengan keadaan di rumah. Tinggalkan keegoisanmu. Untuk para istri, bangun kebiasaan baik. Bangun pagi-pagi untuk menyediakan sarapan buat keluargamu. Anak-anak muda sekarang, pasangan-pasangan muda sekarang terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Wahai wanita-wanita, kekuatanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau bisa membangun dirimu. Saya baru-baru ini ketemu dengan
dengan seseorang, keluarga yang sudah beberapa tahun, ada 4 tahun menikah, tetapi hubungan mereka suami istri rusak. Si suami kurang menghargai istri, dan si istri fokus kepada cemburu kepada suami, fokus kepada curiga kepada suami. Suaminya bekerja di tempat yang banyak wanitanya. Semua dicurigai. 4 tahun lebih mereka menikah belum memiliki anak. Mana mertua ikut campur. Akhirnya merusak keluarga ini. Tiap hari kerjanya kalau suaminya datang memeriksa HP suami. Udah tahu suaminya seperti itu. Kalau engkau menjadi wanita yang hebat, bangun dirimu di dalam Tuhan. Bangun engkau pagi-pagi. Siapkan sarapan buat suamimu sebelum mereka berangkat kerja. Sebelum dia berangkat kerja. Berdoa engkau buat suamimu. Kalau dia sudah berangkat dari rumah. Bukan kita seperti orang di luar sana. 2 meter dari rumah itu bukan suami kita. Itu salah. Sekalipun dia di seberang benua, suaminya tetap suami. Yang kau lakukan adalah berdoa, membangun dirimu, memperbaiki dirimu. Bukan tiap hari curiga dengan sana, curiga dengan sini, cemburu dengan sana, cemburu dengan sini. Engkau tidak bernilai sebagai wanita seperti itu. Engkau buang-buang waktu. Perempuan-perempuan muda, perhatikan itu. Suami saya ini kurang ganteng apa sih? Saya nggak pernah curiga-curiga, temannya banyakan perempuan. Capek saya kalau masa istri seperti ini bangun pagi, menyiapkan sarapan, bisa bekerja, bisa cari duit, bisa mengurus rumah tangga. Sekarang setelah tua bisa khotbah. Kalau dia mau berpaling yang lain, kalau dia lebih mau yang lebih buruk, yaitu bodohnya kan. Jadi jangan ada perempuan, saya bingung kalau lihat wanita. Jadi saya buka HP suami saya, Bu Gembala. Ternyata dia komunikasi dengan cewek ini. Hanya membuat dirimu sakit hati. Bangun kebiasaan yang baik. Tanggalkan kebiasaan buruk yang membuat hubunganmu dengan sesama tidak harmonis. Apa kebiasaan burukmu? Suka nyolot? Mau menang sendiri, memaksakan kehendak, tidak peduli orang lain, yang penting aku senang. Bangkit, membangun kebiasaan yang baik, belajar hidup disiplin. Siapa di sini jemaat yang tidak pernah lihat Pak Wakil Gembala buka foto, buka ibadah? Tunjuk tangan aja dalam hatimu, nggak usah tunjuk tangan. Siapa di antara kita nggak pernah melihat senyum Wakil Gembala di sini waktu buka ibadah? Ibadah kan nggak ada sanksinya. Mau telat mau apa juga nggak ada sanksinya. Emang Gembala berani negor kita? Enggak kan? Jadi kita anggap itu remeh. Kita sampai nggak pernah lihat senyum Wakil Gembala ketika membuka. Coba deh Bapak Ibu Saudara yang selalu terlambat, biar lihat senyumnya Wakil Gembala mulai minggu depan waktu buka ibadah. Rugi kalian nggak lihat senyumnya yang manis. Datang pagi-pagi, sebelum ibadah dimulai, usahakan sudah di sini. Langsung duduk berdoa, bangun kebiasaan baik itu. Bangkitlah dengan membangun kebiasaan baik. Bangun mesbah keluargamu. Siapa di sini yang sudah punya mesbah keluarga, yang berdoa suami istri, orang tua dan anak? Nggak ada? Mari bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah, berdoa bersama itu akan membuat kita kesempatan untuk diskusi, saling mengingatkan. Di situ kita ada waktu untuk sharing sebagai keluarga. Karena sekarang kan waktu itu sangat sempit. Waktu buat sesama itu sangat sempit. Waktu buat pasangan kita itu sangat
sempit. Saya dengan gembala ini kesempatan untuk ngobrol itu hanya ketika kami mau doa. Sangat susah waktunya, beliau ini sangat sibuk. Susah saya untuk mendapatkan waktunya. Benar Pak Gembala? Jadi berdoa bersama adalah satu-satunya waktu kami untuk diskusi. Diskusi banyak hal. Tentang firman Tuhan, tentang pelayanan, disitulah kita bahas. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan terus-menerus akan membentuk karakter kita. Yang tentunya menjadi karakter yang baik. Dan Kristus akan bercahaya atas kita. Ketika karakter yang baik itu ada, terang Allah itu akan ada pada kita. Kalau sudah terbentuk karakter yang baik itu. Yang kedua, hidup dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya rindu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan seksama. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk hidup arif, hidup bijaksana, bukan seperti orang bebal yang hanya mengikuti arus tanpa berpikir. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mengajak kita untuk introspeksi diri sendiri, untuk mengevaluasi diri kita, merenungkan tindakan dan kebiasaan kita sehari-hari. Apakah kebiasaan-kebiasaan kita membangun atau malah merusak? Apakah kebiasaan kita itu menyenangkan Tuhan atau malah mendukakan hati Tuhan? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup seperti orang arif? Dengan seksama katanya, perhatikanlah dengan seksama. Artinya hidup itu harus disiplin dengan cara yang benar. Sebagai orang-orang yang telah tahu firman Tuhan, kita harus hidup dengan disiplin yang ketat. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam hidup kita. Kebijaksanaan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak cukup hanya tahu. Banyak orang yang pengetahuannya tentang firman Tuhan, tetapi tidak menerapkan. Karena apa? Karena dia tidak memiliki hikmat Tuhan. Ada banyak di luaran sana yang menganggap dirinya, saya dulu pernah punya bos yang selalu mengatakan saya malas beribadah, Ida, karena pengkhotbah itu saya jauh lebih pintar dari pengkhotbah. Orang seperti ini, firman Tuhan katakan sedang berdiri di atas tebing yang terjal, jurang di bawah. Itu tinggal kejungkal, pakai angin sepoi-sepoi aja bisa menjungkalkan dia. Karena itu kesombongan yang luar biasa. Pengetahuan akan firman Tuhan tidak bermanfaat kalau pengetahuan itu tidak disertai hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan itulah engkau bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Jadi jangan hanya tahu firman Tuhan. Hanya tahu firman Tuhan bisa menyesatkanmu kalau firman Tuhan itu tidak pernah kau lakukan dalam hidup. Bisa kau buat, kau manfaatkan untuk menilai orang lain, untuk mengukur orang lain, bukan mengukur dirimu sendiri. Bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita masih hidup seperti kebiasaan orang bebal? Yang hidup sembarangan, tidak peduli dengan kehendak Allah. Jadi kalau orang yang mengerti kehendak Allah, orang yang arif, dia mengerti kehendak Allah. Apa yang Allah mau dari hidupku. Tetapi orang bebal
tidak peduli dengan kehendak Allah. Yang penting apa yang aku mau. Yang penting apa yang menyukakan hatiku. Orang bebal tidak menghargai, tidak menyadari begitu berharga hidupnya di hadapan Tuhan. Begitu berharga jiwanya. Darah Kristus dicurahkan untukmu dan untukku. Jangan ada kita yang bebal. Darah Kristus itu tidak berarti dalam hidupmu. Kalau engkau hidup bebal, kalau engkau hidup asal-asalan, kalau engkau hidup dalam kemalasan, kalau engkau hidup di dalam dosa, itu akan menghancurkan hidupmu, bukan membangun. Seperti apa sih hidup yang bijaksana itu? Dan seperti apa orang hidup bebal itu? Saat ini orang banyak yang menghabiskan waktu berjam-jam. Kalau kita menonton YouTube, menonton TikTok, berapa lama waktu kita habiskan untuk hal yang sia-sia? Untuk bermain game online. Kalau waktu bermain game online itu kita lakukan untuk baca firman Tuhan, pasti ada yang nyangkut firman Tuhan itu. Sekarang banyak orang yang tidur larut malam karena nggak bisa tidur, tapi terus buka HP. Padahal banyak ahli mengatakan kalau kita lihat cahaya HP itu membuat kita makin tidak bisa tidur. Kalau kita terus buka HP, tetapi kita pengen tidur, tapi HP itu membuat kita tidak bisa tidur, artinya kita orang apa? Orang bebal, nggak usah malu jawabnya. Orang apa? Orang bebal. Bertobatlah orang bebal yang ada di tempat ini, mudah-mudahan tidak ada lagi di tempat ini, itu hanya ada di sana. Kita nggak sadar. Ada banyak waktu kita yang habis untuk hal-hal seperti itu. Kebiasaan kita mencerminkan prioritas kita. Kalau kebiasaanmu membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, jelas prioritasmu untuk kekekalan. Tetapi ketika prioritasmu untuk hal-hal yang sia-sia, orang lain bermain TikTok dia dapat uang. Lah engkau bermain TikTok terus-terusan menghabiskan pulsa. Berarti prioritasmu kemana? Prioritasmu bukan membangun dirimu. Engkau tidak akan pernah mengerti kehendak Allah kalau cara hidupmu seperti itu. Hidup seperti orang arif atau hidup bijaksana berarti memiliki kebiasaan yang mencerminkan hikmat Allah, bukan mengikuti pola dunia yang penuh kesia-siaan. Hidup arif atau hidup bijaksana berarti kita memilih apa yang baik, apa yang membangun berdasarkan firman Allah. Amin. Kita lihat bagaimana sih contoh orang yang hidup arif itu di dalam Alkitab, yang hidup bijaksana. Daniel 6 ayat 10. Dikatakan seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel mempunyai kebiasaan datang kepada Tuhan, berlutut, berdoa dan menyembah Allahnya. Kebiasaan ini membentuk karakter Daniel, sehingga ketika dia diperhadapkan dengan suatu ujian yang benar-benar ujian ini, taruhannya nyawanya, apa yang dia lakukan, hikmat Allah itu ada padanya. Daniel terus melakukan kebiasaan baiknya yang sudah menjadi karakternya. Daniel suka berdoa.
Daniel tetap menjaga kebiasaan doanya. Meskipun dia menghadapi ancaman, dia tidak meninggalkan Allah. Karena ada perintah, ada undang-undang yang dikeluarkan pada zaman Darius. Setiap orang yang berdoa kepada dewa, kepada Tuhan yang lain, atau kepada manusia yang lain selain kepada Raja Darius, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Ancaman ini tidak membuat iman Daniel pudar. Hikmat Allah itu menguasai seluruh hidupnya, sehingga dia tahu apa yang dia lakukan. Karakter berdoa yang sudah ada dalam diri Daniel membuat dia tetap bangkit di dalam Tuhan. Amin. Kita nggak tahu kuasa doa itu seperti apa besarnya. Kalau kita tidak menikmati berdoa itu, kita tidak tahu. Kalau engkau tidak menikmati biasa berdoa, ketika engkau berdoa, engkau akan selalu ragu. Masa iya sih Tuhan? Masa iya sih Tuhan? Mana mungkin. Tetapi ketika engkau menghidupi hidup berdoa itu, engkau akan mengatakan, kuasa Tuhan tidak dibatasi apapun. Amin. Kuasa Tuhan tidak dibatasi apapun. Sehingga kita terus semangat datang kepada Tuhan. Kita terus semangat berdoa. Ayat 16 tadi dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, begitu berharganya waktu yang kita miliki, begitu berharganya waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi harus menggunakannya untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, untuk hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Kebiasaan baik dimulai dengan pengelolaan waktu yang efektif. Investasikan waktumu yang Tuhan berikan dengan baik untuk hal yang membangun hidupmu, membangun keluargamu, membangun karirmu. Manfaatkan itu dengan baik. Sediakan waktu untuk berkomunikasi. Ini yang penting nih, buat keluarga-keluarga muda. Jangan ada engkau, ibu maupun bapak, pulang kerja itu main HP. Waktumu dengan anakmu itu hanya singkat. Manfaatkan itu untuk bermain dengan anak. Itu apa ada gunanya? Itu sangat bermanfaat untuk membangun karakter anakmu kelak. Biasakan bermain orang tua. Hai bapak-bapak, istrimu masak, jangan kau main game, jangan kau main HP. Ambil alih anakmu. Belajar menyuapi anak, belajar memandikan anak. Itu kan kerjaan istri. Saya udah puluhan kali nggak ada dicatat di sini kerjaan istri itu harus kerjaan istri yang memandikan anak, nggak ada. Coba buka deh baca. Siapa yang udah baca ini? Nggak akan kau temukan. Mengurus anak itu tugas tanggung jawab bersama. Amin. Kalau wakil gembala sih udah teruji ya. Emang wakil gembala kita ini bapak yang baik, tapi saya nggak tahu apakah dia suami yang baik. Biar istrinya yang menjawab. Jadi lupa saya udah mana. Hari-hari ini adalah jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kita hidup di dunia yang penuh godaan dan tantangan. Oleh karena itu kita perlu lebih waspada dan bijak dalam menjalani hidup. Sekali lagi, tetapkan prioritas untuk mendahulukan Tuhan. Apakah dalam setiap yang kulakukan ini Tuhan dipermuliakan? Pujian tadi Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita belajar menghitung setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita hitung
Setiap anugerah Tuhan yang kita nikmati setiap hari. Sehingga melalui itu kita bisa menggunakan waktu kita untuk membangun hidup kita. Kebiasaan buruk sering muncul dari kebodohan atau ketidaktahuan kita. Kebiasaan baik muncul dari hikmat Tuhan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Yang ketiga, memahami kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, kata firman Tuhan, bukan kata saya. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk selalu mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Apa kehendak Tuhan dalam perkara ini? Apa kehendak Tuhan dalam masalah ini? Apa kehendak Tuhan dalam pekerjaanku ini? Apa kehendak Tuhan dalam rumah tanggaku ini? Kita hanya tahu kehendak Tuhan kalau kita rajin baca firman Tuhan. Kita hanya tahu kehendak Tuhan kalau kita rajin bersekutu dengan Tuhan, kita rajin berdoa. Kita tidak tahu kehendak Tuhan kalau kita jarang baca firman. Kita harus meminta hikmatnya agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dengan memahami kehendak Tuhan, kita dapat mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan baik yang berkenan kepada Allah. Mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Allah. Berarti harus ada upaya yang harus kita lakukan. Ada kesungguhan hati kita untuk terus belajar firman Tuhan. Untuk terus belajar firman Tuhan. Tidak cukup engkau mendengar firman Tuhan hanya di gereja ini. Engkau harus terus belajar firman Tuhan. Melalui itu, hikmat Tuhan itu ada pada kita. Kebiasaan baik selaras dengan kehendak Allah. Kita perlu meminta bimbingan Roh Kudus. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu dibimbing Roh Kudus untuk mengetahui kebiasaan apa yang perlu kita perbaiki dan kita tambahkan dalam hidup kita. Kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta bimbingan dari Roh Kudus. Sebelum mengambil keputusan. Kalau kita mau ngambil keputusan penting, seperti memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, membuka usaha baru, kita perlu berdoa dan minta hikmat Tuhan. Atau meminta nasihat dari orang-orang yang bijaksana atau orang-orang yang lebih rohani dari kita. Jangan kita belajar kepada orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Ini harus benar-benar tertanam dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi kita harus berubah. Itulah orang yang mengerti kehendak Allah. Yang keempat, ini yang terakhir. Biar agak buka mata semua kita. Bersyukur dalam segala hal. Efesus 5 ayat 20. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bersyukur bukanlah sekedar mengucapkan terima kasih, tetapi juga suatu sikap hati yang menyadari dan menghargai segala berkat yang Tuhan berikan. Bersyukur membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun dalam hidup kita, dan menghindari sikap mengeluh. Bersyukur menghindari kita dari sikap bersungut-sungut. Bersyukur menghindari kita dari sikap hidup yang pesimis.
Bersyukur juga merupakan kebiasaan baik yang dapat memperkuat iman kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita menyadari hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Amin. Orang yang bersyukur itu menyadari hidupku hanya oleh anugerah Tuhan. Hidupku hanya oleh kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat kuperbuat dalam hidup ini tanpa Tuhan. Orang yang bersyukur itu ada kekuatan baru dalam dirinya, karena dia tidak mengandalkan dirinya. Orang yang bersyukur itu akan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Karena orang yang bersyukur tidak akan menyalahkan kegagalannya kepada orang lain. Orang yang bersyukur tidak akan bersungut-sungut dengan apa yang belum dia dapat. Tetapi orang yang bersyukur itu, kekuatan ilahi terus mengalir dalam hidupnya. Karena dia menyadari hidupku hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita katakan hidupku hanya karena oleh anugerah Tuhan, ada penyerahan total dari hidup kita. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan dalam hidupku. Sehingga hal apa, sekecil apapun yang aku terima dalam hidup, aku bersyukur atasnya. Amin. Amin. Kebiasaan bersyukur juga melatih hati untuk fokus pada kasih karunia Allah. Bukan pada kekurangan, bukan pada kesulitan, bukan pada pergumulan yang belum terjawab. Tetapi ketika kita biasakan bersyukur, itu akan melatih kita untuk terus fokus pada kasih karunia Tuhan. Untuk fokus kepada Allah, pemilik segalanya yang kita butuhkan. Amin. 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mengucap syukur melalui berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita mengucap syukur melalui kesulitan yang kita hadapi, karena kita masih tetap bisa bersekutu dengan Tuhan. Keadaan apapun yang kita alami saat ini, kita wajib bersyukur kepada Allah pemilik kehidupan itu. Amin. Kalau kita melewati hari yang berat, jangan mengeluh. Tetapi kita terus bersyukur kepada kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk hal lain yang Tuhan berikan. Untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Melalui itu kita belajar menghitung kebaikan Tuhan yang dapat kita nikmati. Jangan hanya menghitung apa yang belum kita dapatkan. Tetapi kita belajar untuk menghitung apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam hidup kita. Belajar untuk hidup bijaksana sebagai anak-anak terang. Hal ini dimulai dari firman Tuhan yang disampaikan tadi. Bangkit dari tidur rohani kita, berjalan dalam terang Allah, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita semua mengambil keputusan hari ini, di masih momen tahun baru ini, untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan mulai membangun kebiasaan baik yang memuliakan Tuhan. Mari kita pilih satu kebiasaan baik, kita mulai. Misalnya, setiap pagi aku harus berdoa selama 5 menit. 5 menit tiap pagi, belajar. Terus lakukan. Setiap pagi kebiasaan itu akan menjadi karakter. Kebiasaan terbangun melalui pengulangan. Terus lakukan. Tetapkan waktu. Pertamanya itu sulit. Tetapi kalau itu sudah menjadi karakter,
Engkau akan merasa ada yang gak lengkap dalam dirimu kalau engkau keluar rumah tanpa doa, tanpa baca firman. Pengembangan kebiasaan baik bukan hanya tentang usaha manusia, tetapi membutuhkan kekuatan Roh Kudus. Kita memohon Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan hikmat untuk hidup arif, hidup bijaksana, dan mengembangkan kebiasaan baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.